Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta memang sudah berlangsung lama. Seperti bara dalam sekam, apinya tidak pernah benar-benar padam. Tidak hanya soal tahta, konflik internal juga merembet ke pengelolaan dana. Buntutnya, Keraton Surakarta terbengkalai hingga kondisinya mengenaskan. Bangunan rusak di sana-sini karena dimakan usia. Meski bangunan tampak kokoh dari luar, namun sesungguhnya rapuh di dalam. Memang harus diupayakan ganti. Jadi memang repotnya bangunan cagar budaya itu tidak bisa direnovasi, selalu revitalisasi. Jangan ditambah villa. Kalau renovasi itu artinya Mengganti sepenuhnya. Sedangkan ini kan sudah menjadi bagian dari cagar budaya nasional. Jadi tidak boleh serta-merta mengganti yang baru. Kita harus mengupayakan mempertahankan keaslian yang lama. Ya itulah repotnya Iya. bangunan kuno. Dan itu butuh ahli ya. Butuh ahli. Nggak bisa sembarangan, toh Mas. Jadi mulai diganti, direnovasi, penggantian kayu misalkan itu kalau sudah 50% atau lebih turun ke bawah. Ini masuk DED itu berarti ya Mas? Detail Masuk. Sudah. Masuk ini. yang apa ini namanya? Ini Bangsal Pratombo. Bangsal Pratombo. Revitalisasi keraton sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama. Dananya bersumber dari APBN dan APBD hingga hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Namun, revitalisasi sempat tersendat gara-gara Seteru. Rencana kedepannya kalau untuk dari Pakubono 14 pastinya kita akan meneruskan rencana yang memang sudah seharusnya berjalan. Kedepannya bekerja sama dengan pemerintah karena juga itu sudah dicanangkan dari tahun 2018 tersebut, sehingga memang harusnya itu berjalan bersamaan, berdampingan dengan pemerintah gitu. Tapi yang terjadi selama ini kilas balik sebentar ya. 21 tahun ayah saya itu bertahta. Kenapa itu tidak bisa berjalan? Karena selalu ada percikan-percikan yang ditimbulkan akhirnya berdampak kepada revitalisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena pada saat ini misalnya pemerintah ingin melakukan revitalisasi dengan Sinuwun Pakubono 13 disomasi sama pihak LDA karena harus melalui LDA gitu loh. Jadi akhirnya terhambat di situ. Sehingga mundur sampai 21 tahun ini terbengkalai. Ya, sebetulnya kita maju itu sesuai DED itu kan juga masukan dari kita. Jadi kita hanya jadi pengawas terus menunjukkan gitu. Tapi itu juga sejak 2019 berhenti, baru kemarin itu mulai lagi yang panggung Songgobuwono ini, sama sebetulnya penataan kembali di museum, tapi museum itu 1/4 belum selesai, kan terjadi keributan lagi tuh kemarin itu. Dalam hal ini ya, pelaksanaan tradisi ya. Demi transparansi, kini pihak pelaksana tugas pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta meminta penggunaan dana hibah diaudit secara menyeluruh. Pemerintah Kota Surakarta melalui Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, menyatakan menahan atau bahkan membekukan hibah dari pemerintah kota, kalau tidak salah senilai 200 juta ya, karena belum jelas siapa raja yang definitif, dan oleh karena itu barangkali ada penerima, ada pelaksana, tapi tidak ada penanggung jawab. Ya. Kalau secara garis besar mungkin Mas sudah tahu yang 35 miliar itu apakah betul dari APBN ditandatangani pada tahun kami 2020? mendengar seperti itu ya informasinya. Tapi kami pikir bahwa Panembahan Agung Tejo Wulan saat ini fokus pada pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak ikut campur pada masa lalu, hanya meminta pemeriksaan ya kepada negara untuk kemudian tidak menjadi beban pada masa kini. Ada penerima, ada pelaksana, tapi tidak ada penanggung jawab. Ya.
Itu yang Karena terjadi selama ini. informasi yang kami terima dari pernyataan Sekda adalah masuk ke rekening pribadi dari Sinuhun Pakubuwono 13 almarhum. Kemudian respon atau tanggapan dari Panembahan Agung Tijobulan adalah hal yang sama jangan pernah terjadi lagi. Masuknya harus kepada bebadan atau lembaga struktur di dalam keraton yang bisa bekerja dan bertanggung jawab secara profesional. Keraton dan rajanya semestinya menjadi simbol pengayom dan pemersatu, bisa memberikan rasa aman dan kemakmuran bagi warganya. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan gontok-gontokan sepanjang waktu. Wah ini Pakubuwono ke-13 yang ngapain meninggal, wah ini Banyu Tijolan bakal begini-begini. Enggak, jadi ratu sekali saja sudah. Nek jadi ratu berkali-kali namanya ketoprak. Betul nggak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.